Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor CB 150 Airlet yang dimana ownernya ini ingin melakukan bore up ke 180 cc, tapi si motornya ini terdapat suara berisik kayak gini. Ya kalau udah CB mah emang begini ya guys ya. Sepengalaman kita aja nih ya. Ini mah kalau nggak tonjokan keteng ya rantai keteng udah kagak jauh-jauh. Cuma dari kita lakukan pengurasan pada olinya. Anjay, olinya masih bersih guys. Waduh lemes guys. Lanjut kita lakukan pembongkaran pada radiatornya untuk mempermudah pembongkaran permesinannya guys. Di sini kita lakukan turun mesin untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya nih besti. Nah di sini posisi mesinnya sudah turun ya adik. Mari kita bongkar dulu. Dimulai dari cover headnya dulu nih besti. Untuk kondisi di balik kopetnya ini sih bersih banget dah. Jadi kemungkinan besar sih permesinannya aman ya guys. Terus kita lakukan pengecekan pada tonjokan ketengnya. Dan ternyata tonjokan ketengnya emang ambles ya guys ya. Bener kan? Nah tonjokan keteng kalau udah ambles itu bisa mengakibatkan suara berisik pada motor di saat mesinnya masih panas guys. Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada part-part permesinannya secara keseluruhan. Dimulai dari head rust blocknya. Semuanya kita copotin. Dan mari kita review partnya satu persatu. Untuk kondisi throttle bodinya ini tuh bisa dibilang burik, wajar pemakaian aja. Dan ini tuh masih standar ya guys. Terus untuk kondisi rantai ketengnya ini juga udah kendor. Ini yang nyebabin salah satunya suara berisik ya guys ya. Untuk kondisi blok serta pistonnya ini nggak usah kita peduliin karena nanti bakal kita ganti baru nih besti. Tapi keadaan blok kitnya ini aman semua ya guys ya. Masih bisa dipakai besok-besok. Untuk kondisi noken asnya ini masih aman dan sudah dipakai yang racing plus gigi sentriknya geser ya guys ya. Dari Sum Racing nih besti. Anjay. Untuk kondisi klepnya ini hanya burik, wajar pemakaian. Dan untuk kondisi per klepnya itu masih standar dan masih aman ya besti. Untuk kondisi si headnya ini sudah portingan, tapi portingannya ini tuh nggak pas sama lubang portingannya yang nanti harus kita lakukan porting ulang menyesuaikan lubang intake dan juga headnya ya adek. Di sini ownernya bawa blok sendiri dari MG Racing, tapi beberapa permasalahan ditemukan ya guys ya. Iya guys ya. Nah ini tuh bloknya merek MG, customernya bawa sendiri guys. Nah ini bisa dilihat ya dari packingnya itu. Nah ini kan ada lubangnya. Nah ini kan udah pas nih ya dari bloknya. Nah yang ini nggak ada guys. Nah nanti ini kita bikin lubang biar tuh si jalur olinya apa namanya? Oh iya untuk jalur oli guys. Kalau enggak mah nanti olinya nggak naik guys kalau nggak dibolongin. Nah ini jadi bisa rungkat seadadanya malah guys. Habis bor up malah rungkat seadadanya. Nah kayak gitu tuh guys. Nah itu udah kita tandain ya guys ya. Nanti bolongin itu di sini. Oke guys. Nah nih jalurnya set. Nah harusnya kayak gini nih set. Itu guys ya. Gak cuman itu, pas kita mau pasang aja pun ternyata si crankcase-nya ini tuh harus kita bobok atau kita besarin dulu guys. Karena dia tuh nggak masuk alias nggak PNP nih guys. Siapa nih yang ngatain bengkel kita PNP? Nih dia nih orangnya nih. Jadi nanti kita bakal belah mesin dan kita bakal cowok si crankcase ini guys. Kita gedein lubangnya nyesuaiin si diameter luar bloknya. Oke tenang baik pokoknya mah. Oke mari kita lakukan pembongkaran. Dimulai dari magnetnya terlebih dahulu ya adek. Kita copot dulu si magnetnya ini nih besti. Lanjut kita lakukan pencopotan pada bak koplingnya. Untuk kita lakukan pembongkaran pada part-part koplingnya. Kita copotin dulu part-part koplingnya secara keseluruhan. Dan mari kita lihat kondisinya. Untuk kondisi rumah koplingnya ini aman dan masih original. Terus untuk kondisi rumah kampas koplingnya pun juga masih aman, belum ada yang kemakan. Begitupun juga dengan tutupnya ya guys ya. Terus untuk kondisi per koplingnya ini masih aman serta plat kampas koplingnya juga masih aman semua ya guys ya. Terus untuk kondisi kampas koplingnya pun juga masih bagus ada-adanya nih guys. Lanjut kita lakukan belah mesin pada si motornya ini nih besti, yang bertujuan untuk kita coak si crankcase-nya ini biar si bloknya itu bisa masuk. Di sini kita copot-copotin dulu rasio-rasionya, kruk asnya
penyetelannya secara keseluruhan ya adek. Langsung kita lakukan penyoakan pada si crankcase-nya ini nih besti. Penasaran kan sama hasilnya? Dan ini dia hasil setelah si crankcase-nya sudah diperbesar. Set rapi lah. Set iyalah Johan Gearbage bos. Ora sepele, bengkel PNP nih bos. Senggol dong. Nah di sini kita sekalian bubut si magnetnya yang bertujuan untuk mengentengkan bobot magnetnya supaya si motornya ini bisa lebih responsif nih besti. Dan ini dia hasil pembobotannya guys. Rapih lah Johan Gearbage bos, bengkel PNP, senggol dong. Langsung saja kita lakukan penyusunan kembali pada si rasio-rasionya ini secara keseluruhan. Terus kita pasangkan kembali balancernya ya guys ya. Dan ini dia setelah sudah terpasang dengan rapi secara keseluruhan nih besti. Langsung saja kita pertemukan antara crankcase kiri dan crankcase kanannya ya guys ya, supaya kepasang kembali secara keseluruhan pokoknya. Langsung kita lakukan perakitan pada part-part koplingnya secara keseluruhan nih besti. Dan untuk part koplingnya di sini yang kita ganti itu cuman part koplingnya aja guys, pakai Kozumi ya guys ya, medium, supaya koplingnya ini tuh bisa jelepat-jelepat. Dan untuk packingnya ini di sini kita ganti baru pakai Puboro. Tidak lupa filter olinya kita lakukan pembersihan, karena kalau nggak dibersihin bisa bikin rungkat bagian headnya guys, karena sirkulasi olinya yang naik ke head nggak jadi maksimal ya guys ya. Tinggal kita tutup kembali si bak koplingnya ini nih besti. Dan mari kita kembali ke bagian atasnya nih guys. Kita lakukan perevisian pada portingannya. Di sini langsung kita lakukan perevisian pada porting polisnya oleh Dr. Ipang. Dan ini dia hasil setelah portingannya sudah kita rapikan guys. Sekarang sudah nggak nyekat-nyekat dan flow bisa jadi lebih maksimal tanpa ada hambatan pokoknya guys tuh ya. Buset, jos ngeng jos par pokoknya mah ora sepele emang Dr. Ipang. Seperti yang kalian tahu tadi kan, block kitnya itu kita pakein MG Racing ukuran 63 mili ya guys ya. Langsung saja kita susun-susun ring pistonnya, habis itu kita pasangin pistonnya ke stang sernya nih besti. Lanjut kita lakukan pemasangan pada packing blocknya. Dan untuk packing blocknya ini sudah kita lakukan pengeleman ya dade. Dan setelah terpasang kita pasangkan si bloknya ini guys. Nah sekarang bloknya sudah bisa terpasang dengan rapi ya guys ya. Oke lanjut. Untuk packing headnya di sini kita ganti baru pakai Asuka yang tembaga nih besti. Langsung saja kita lakukan pengeleman dengan menggunakan pilok packing secara merata ya dade. Dan kalau udah dipilok tinggal kita pasangkan si packing headnya ini ke mesinnya ya guys ya. Dan untuk headnya di sini sudah kita lakukan perakitan secara keseluruhan ya guys ya. Dan tinggal kita pasangkan aja si headnya ini. Terus tidak lupa kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi ya adik. Setelah dikencangkan dengan menggunakan kunci torsi, di sini kita pasangin terlebih dahulu si noken asnya untuk kita lakukan penyetelan pada sim-simannya guys. Sebenarnya sama aja sistemnya kayak nyetel klep, cuman dia tuh kayak pakai penahan kecil gitu guys. Nih kayak gini ya guys ya. Setelah penyetelan klep sudah selesai, di sini untuk rantai keteng yang kendor tadi kita ganti baru original dan sudah terpasang dengan rapi ke noken asnya nih besti. Jos ngeng jos par pokoknya mah. Oke, dan untuk tonjokan keteng yang ambles tadi di sini kita ganti baru pakai yang manual ya adek. Langsung kita pasangkan pada si tonjokan ketengnya ini. Dan tonjokan keteng manual ini tuh penyetelannya tuh harus benar-benar pas ya guys, jangan sampai kekencengan maupun kekendoran. Dan setelah semuanya sudah terpasang, langsung kita masuk ke proses dial pada si noken asnya ini. Karena noken asnya ini pakai Sum Racing, kita tuh nggak tahu angkanya berapa. Kalau pakai BRT kita udah tahu angkanya, jadi nggak perlu melakukan dial ya guys. Nah karena kali ini kita menggunakan Sum Racing dan kita nggak tahu angkanya, jadi kita dial untuk mencari angka pasnya guys, gitu kurang lebih. Setelah selesai langsung saja kita lakukan pemasangan keseluruhan permesinannya. Dan jangan lupa dipasang juga busi yang lamanya tadi ya guys, karena busi lamanya masih aman. Ini dia setelah mesinnya sudah terakit secara keseluruhan dengan rapi. Jos ngeng jos par. Langsung saja kita pertemukan kembali antara mesin dan juga motornya ya adek. Oke, untuk throttle bodinya di sini kita pakein RX7 Racing ukuran 34 mili dan untuk injektornya kita pakein 180 cc 10 hole dari RX7 Racing juga pastinya. Langsung kita lakukan pemasangan pada si injektornya terlebih dahulu. Habis itu kita pasangkan ke intake-nya ya adek. Terus kita lakukan juga perpindahan pada sensor-sensor TPS serta ISC-nya ini ke throttle body barunya guys. Nah, untuk ISC-nya ini ownernya udah pakai yang manual dan untuk TPS-nya pun juga udah pakai yang racing ya besti.
besti ya. Langsung kita lakukan pemasangan pada si throttle body barunya ini. Dan ini dia setelah sudah terpasang dengan baik. Jos ngeng jos par. Untuk box filternya di sini kita perbesar lubang diameternya guys, karena velocity-nya di sini kita pakai ini yang rubber dari RX-7 Racing. Dan ini dia setelah sudah terpasang dengan rapi. Anjay, jos ngeng jos par pokoknya mah. Tinggal kita pasangkan kembali pada si knalpotnya, terus kita pasangin juga si radiatornya ini nih besti. Dan setelah radiator terpasang, tidak lupa kita isi air radiatornya sampai benar-benar penuh pol pokoknya guys. Pokoknya jangan sampai ada yang kosong pokoknya. Nah, untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru pakai Federal Racing andalan kita. Langsung saja kita tuangin dan langsung kita cek sound ya adik. Ber. Setelah semuanya aman, tinggal kita lakukan perakitan kembali pada body-body serta tangkinya ini kita pasangin juga ya guys. Nah, karena ecunya ini juken, jadi kita lakukan kalibrasi pakai remote juken guys. Dan si Salan gimmick baik gimmick. Langsung rain dan test drive. Tabrak. Bang ya. Nah, rel nih asli 12,4 tuh benar-benar asli ini motor. Nah, abang ada tujuan nggak? Sekarang mau dinaik-naikin, pokoknya dinaik-naikin buat gaya-gaya apa gimana kayak gitu. Kan ada tuh yang di tempat-tempat lain tuh orang 30 HP, 35 HP bisa itu kita bikin. Cuma kan datanya palsu. Ini yang asli ini. Cuma abang kalau mau ibaratnya besarkan misalkan deno lain itu semua bisa setel bang. Cuma yang perhatiin itu jangan katanya nih, yang perhatiin itu grafiknya. Grafiknya motor ini enak, gua gas atas jengat terus grafiknya. Ini udah grafik limit begini. Lama-lama naik ke 4 udah paling mentok. Mau dilihat gebernya? Boleh. Mau. Dua aja motornya di jalan. Itu cuma 21 nih, coba motor lu 30 HP gimana? Perbandingan motor 2 HP itu udah berasa jauh banget bang. Jauh. Nah ibaratnya lu ketemu 21, temen lu bikin di luar misalnya 30 HP, motor lu mah gak ada apa-apanya, ibaratnya bener 30 HP beneran. Gitu. Nah sering tuh terjadi seperti itu tuh. Oke, tos lo kita. Oke, dengan abang siapa nih? Dengan Abang Agus. Bang Agus. Oke. Tinggal di mana bang? Tinggal di Cikarang. Cikarang. Ya. Oke. Nah motor lu tuh motor apa bang? Motor CB 150R. Nah itu mau diapain bang? Tuh. Ke Johan. Kita kesini itu mau bore up 180 cc. Oke. Dia ingin melakukan bore up guys. Nah terus part-partnya juga bawa sendiri. Nggak apa-apa guys ya. Kita tuh nggak pernah melarang untuk customer bawa part sendiri guys. Kalau mau bawa silakan bawa aja. Nah terus tadi kan motor udah dicobain ya bang ya? Iya. Udah di dyno juga tuh, hasilnya juga udah tahu kan. Mantap. Nah terus gimana tuh tadi pas dicobain motornya? Wih, mantep bang. Mantep. Udah Udah. suka lah ya? Iya. Udah kenceng lah. Oke. Nah terus menurut lu gimana bang dengan pelayanan di sini gimana? Oh mantep bang. Tuh sehari jadi. Sehari jadi. Udah coba kayak kerengkas juga sehari jadi. Mantep Iya. lah. Pokoknya. Tadi udah cok crankcase juga ya. Iya. Soalnya bloknya tuh Ya, nggak masuk. nggak PNP. Nggak PNP guys. Nah, udah sih paling gitu aja ya bang ya. Jangan lupa salamnya dulu. Oke. Salam Jos Ngeng Jos Par. Oke, thank you bang ya. Oke siap. Oke.
Oke guys, untuk total bore up-nya, tapi beberapa part ada yang abangnya bawa sendiri ya guys ya, bukan dari kita. Jadi ini kebanyakan treatmentnya aja guys yang bikin mahal tuh di sini. Oke, untuk totalnya itu menghabiskan budget sekitar 3.245.000 ya guys ya. Nah itu makannya dial kayak gitu-gitu mahal guys. Makanya kita nggak make dial-dialan. Kalau PNP mah udah ngapain di dial, orang noken pabrik tuh sama angka-angkanya. Jadi kalau misalkan lu udah ngedial sekali itu insya Allah angka-angkanya tuh nggak jauh dari dari yang sebelum lu dial itu. Ya pas lu dial itu nggak bakal jauh kalau noken pabrikan tuh gitu. Nah berdasarkan pengalaman juga kemarin kan ada tuh GSX ya, speknya sama lah ibarat kata, sama-sama 180 cc tapi kenyataannya kencengan ini ya karena noken AC dimaksimalkan karena di dial gitu. Nah kalau misalkan nggak di dial ya 11-12 kayak GSX kemarin juga 21, bedanya cuma 0,3 doang gitu. Udah sih gunanya dial tuh seperti itu. Kalau noken pabrikan tuh di dial ya sayang juga gitu, jatuhnya ngabisin duit guys. Oke, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Geng Jospar gua. Lalu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Geng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP bos, sengkol dong. PNP.